Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sarah Syafri Hilmi dengan NPM 45242100096 akan presentasikan tugas besar algoritma struktur data kelas B dengan materi struktur data, struktur atau class, pointer, SDL, QArray, B-tree short extending, B-tree search, dan graph BVS. Sini tema saya adalah sistem informasi penjualan toko sembako. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kodenya. Library yang saya pakai di sini adalah include IOString dan include CString. CString sini agar saya bisa menggunakan fungsi strcpy dan strcmp dan yang lainnya. Pertama, kita deklarasikan struktur barang. Ada kode yang isinya array 10, nama isinya 30, dengan tipe datanya char, harga stok, tipe datanya integer, kemudian ada pointer kiri dan kanan untuk binary tree, untuk akar binary tree. Kita inisialisasikan atau kita deklarasi root atau akar untuk B-tree itu adalah nilai awalnya adalah 0 atau kosong. Ya, ada fungsi buat barang. Di fungsi ini akan membuat satu data barang berdasarkan apa yang kita input seperti kode, nama, harga, dan stok. Sini kita inisialisasi pointer baru dengan inisialisasi node baru sama dengan new barang. Kemudian kita copy kode, kita masukkan ke dalam baru kode. Kemudian nama juga kita masukkan ke baru nama, harga kita masukkan ke baru harga, stok kita masukkan ke baru stok, dan kita mendeklarasikan baru kiri dan baru kanan. Akar kanan dan kiri itu nilainya adalah 0 atau kosong untuk pertama kali. Kemudian kita kembalikan isi data node baru ini. Selanjutnya ada fungsi sisip barang, di mana sisip barang ini kita akan memasukkan kode barang ke dalam akar B-tree, Nah, jika akarnya itu kosong, kita akan langsung membuat akar baru. Nah, di sini strcmp itu untuk membandingkan dua variabel di sini ada kode. Jika kodenya itu kurang dari 0, maka kita akan masukkan kode ini ke akar kiri. Namun, jika lebih besar dari 0, maka kita akan masukkan ke dalam kanan. Nah, setelah kita masukkan ke dalam B-tree, sisip kodenya, kemudian kita masukkan ke dalam array. Nah, akarnya kan tidak 0 nih, posisinya misalnya akarnya tidak 0 atau tidak kosong. Maka kita akan mulai dari akar sebelah kiri, itu kita masukin ke array daftar. Kemudian lanjut ke akar kanan dan akan dimasukkan ke array daftar. Jadi posisinya mereka masuk ke array. Itu ada fungsi cari barang nama. Kita akan mencari barang berdasarkan namanya. Sini kita sudah siapkan daftar. Itu isinya maksimal 100 dan N itu adalah jumlah array yang akan masuk ke dalam daftar itu pertama kali dimulai dari 0. Setelah itu kita memanggil fungsi simpan array untuk dimasukkan ke dalam array daftar. Jadi yang kita masukkan simpan array itu kita masukkan ke array daftar. Node-node yang ada di B-tree masuk ke daftar array daftar. Nah, itu keywordnya kan kita cari satu persatu. Jika untuk pertama kali keyword itu ditemukannya itu nilainya itu false, jadi tidak ada. Setelah itu kita akan mencari sampai n kurang 1. Kita cari dengan str apakah keyword ini ada berdasarkan namanya, berdasarkan daftar nama node yang udah kita simpan ke array. Jika ditemukan, maka akan mencetak kode nama
harga, dan stoknya. Jika tidak ditemukan, maka jika keyword tidak ditemukan, maka barang dengan kata kunci tidak ditemukan. Akan dicetak kata-kata seperti ini. Dan kita masuk ke array antrian pembeli. Jadi di area di sini kita untuk pembeli, kita akan melayaninya dengan first in, first out. Kita const in, maksimal itu 10. Dan antrian itu maksimal adalah 10 orang. Dan posisi depan min 1 dan belakang min 1. Setelah itu kita cek jika is kosong, jika antriannya kosong, maka kita taruh paling depan dari belakang. Jika penuh, maka kita akan taruh antrian terbaru di belakang, itu dikurang 1. Jadi pertama, misalnya ada Ayu, yang kedua itu dia masuk karena 1 udah penuh, dia jadi dimundur di belakang. Kemudian ada fungsi enqueue atau memasukkan antrian, masukkan pembeli ke dalam antrian. Nah, jika penuh, memang kita memanggil fungsi is penuh dulu. Nah, dicek apakah antrian penuh. Jika penuh, maka akan mengeluarkan atau mencetak antrian penuh. Nah, jika kosong, dicek dulu dengan fungsi is kosong, kita panggil. Jika kosong, maka antrian akan menjadi, kita definisikan depan dan belakang itu sama dengan 0. Kemudian dia akan menjadi nomor 0. Pertama kali masuk itu menjadi 0. Selanjutnya, jika tidak terlalu kosong, itu akan bertambah 1. Jadi di belakang si orangnya. Itu antrian paling belakang akan mengisi antrian di belakangnya. Belakang orang pertama, tambah 1. Kemudian akan kita cetak nama pembelinya. Kemudian ada fungsi tampilkan data barang. Nah, jika akarnya itu tidak kosong, atau tidak ada barang, maka akan mencetak barang kosong. Tapi jika tidak, pertama-tama kita memanggil n sama dengan 0. Jumlah array yang akan kita masukkan ke daftar ini. Ke array daftar itu maksimal 100. Saat itu kita panggil fungsi simpan ke array. Jadi data-data yang udah ada dari node masuk ke array itu masuk ke daftar. Setelah itu diolah, dibandingkan berdasarkan ascending nama dengan bagus sort. Di sini kita membandingkan nama depan. Di sini kita membandingkan nama I dan nama J. Ini misalnya ada I, ada A, kita bandingkan. Jika J-nya lebih besar, itu dia akan di depan atau lebih awal. Selanjutnya barang-barang akan dicetak. Yaitu mulai dari kodenya, kemudian namanya, harganya, dan terakhir adalah stoknya. Jadi ada fungsi decree atau mengeluarkan pembeli. Di sini kita panggil dulu fungsi is kosong. Nah, jika fungsinya ini kosong, maka akan mencetak antrian kosong. Kalau enggak, itu kita akan melakukan transaksi pembeli dan memanggil antrian paling depan. Siapa orang pertama yang kita masukkan. Selanjutnya kita memanggil fungsi tampilkan daftar barang yang sudah di sort secara ascending. Kita akan melakukan kode-kode ini dan diulang jika memasuki ini. Jadi pertama-tama kita akan mengeluarkan orang atau pembeli. Di sini aku pembelinya harus melakukan transaksi terlebih dahulu untuk keluar dari antrian ini. Pertama kita masukkan kode barang yang akan ingin dibeli
dibeli oleh si pembeli, si antrian ini. Nah, bagaimana tahu kodenya? Di sini kita udah ada tampilkan daftar barang. Nah, jika kemudian kode itu dicek nih di dalam node. Jika yang ditemukan tidak nol, dia masih ada simpul yang dicek, kode yang dicari tidak sama dengan kode simpulan sekarang, maka jika kodenya itu lebih kecil dari 0, maka dia akan pergi mengecek akar 0, akar kiri. Tapi jika ditemukannya lebih besar dari 0, dia akan ngecek ke akar sebelah kanan. Dan jika barangnya ditemukan tidak kosong, maka akan mencetak nama barangnya, kemudian harganya, kemudian stoknya, dan juga setelah itu kita memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Jika jumlahnya lebih kecil dari stok, maka akan melakukan perhitungan, yaitu menghitung harga dikali jumlah dan untuk variabel total. Setelah itu, jika stoknya itu dikurang jumlah pembelian. Jika lebih besar dari stok, maka akan mencetak stok tidak cukup. Nah, sebelumnya kan kita mencari kode barangnya dulu nih. Berdasarkan kode. Jika itu tidak ditemukan, maka akan keluar barang tidak ditemukan. Setelah itu, setelah transaksi selesai atau selesai menghitung, maka akan ditanyakan apakah ingin memberi barang lain. Kita masukkan Y kecil atau Y besar untuk variabel tambah. Selanjutnya akan melakukan perulangan lagi dari atas, yaitu mengecek kodenya ada atau tidak. Nah, kalau kita menambah selain Y atau selain Y, yaitu misalnya N, akan dicetak total belanjanya, kemudian akan dipintai memasukkan uang bayar. Nah, jika uang bayarnya lebih besar dari total, itu akan melakukan pengurangan untuk kembalian, itu bayar dikurang total. Selanjutnya, jika bayarnya lebih kecil dari total, uangnya tidak cukup, dan transaksi pun dibatalkan. Nah, setelah itu kita menghapus antrian paling depan, dan antrian yang belakangnya maju ke depan. Jelas. Jadi ada fungsi tampilkan antrian barang. Pertama kita panggilkan fungsi is kosong. Nah, jika fungsinya itu kosong, akan mencetak antrian kosong. Jika tidak, maka kita akan mencetak data yang antri dari yang pertama kali masuk sampai paling belakang masuk. Yang paling depan itu jadi nomor 1. Dan yang berikutnya masuk itu mengikuti setelahnya. Di sini ada fungsi, ada struct simpul, ini untuk graph BFS, distribusi toko. Ada data dan ada next sebagai pointernya si simpul. Not graph 20 untuk simpul dan dikunjungi 20. Kita ada fungsi tambah jalur dari ke. Sini kita inisiasikan not baru itu sama dengan new simpul. Setelah itu, ke itu kita masukkan ke dalam data. Dan next-nya itu untuk mengarahkan kemana dia pergi, ke dari. Jadi kemudian next-nya itu pergi ke dari. Dan dari itu adalah baru. BS distribusi. Di sini ada for in i kurang dari 20 dikunjungi false. Artinya semua toko
yang ditandai itu belum dikunjungi. Selanjutnya ada in Q20 depan 0 belakang 0, Q belakang plus, sedangkan mulai dikunjungi mulai sedangkan true. Antrian ini dipakai untuk menyimpan toko-toko yang akan dikunjungi. Depan dan belakang menandai posisi awal dan akhir antrian. Nah, toko mulai ini tambahin ke dalam antrian sudah dikunjungi. Ini itu cabang yang dijangkau dari toko 1. Jadi misalnya kita masukin toko utama kita 1, nanti akan muncul cabang yang dijangkau dari toko 1. Itu apa? Selanjutnya, selama masih ada toko di antrian, itu diproses terus. Nah, toko pertama dari antrian untuk proses toko pertama yang dimasukin itu ada paling depan. Kemudian, jika kok tidak mulai, maka kita akan menampilkan toko-toko yang dikunjungi atau yang kita distribusi tanpa mencetak si toko pertama. Jika tokonya belum kita distribusi, maka akan dimasukkan ke antrian belakang yang akan dikunjungi nanti atau kita distribusi nanti. Seperti itu. Ini untuk menandai toko yang udah kita distribusi. Dan selanjutnya mencetak toko tetangga berikut, toko yang kita distribusi berikutnya. Kita masuk ke kode awal, kode utama, yaitu sini ada in pilihan, itu untuk memilih menu. Jadi sini ada menu tambah barang, tampilkan barang, tambah antrian, layan pembeli, lihat antrian, cari barang berdasarkan nama, tambah jalur distribusi, uji jalur distribusi, dan keluar. Nah, jika kita memilih pilihan 1, maka kita dimintai untuk menambahkan barang berdasarkan kode, nama, harga, dan stok. Kemudian dipanggil fungsi buat barang masuk ke B yang akan dimasukkan ke dalam fungsi buat barang berdasarkan kode, nama, harga, dan stok. Selanjutnya akan disisipkan oleh fungsi sisip barang. Ini kita memanggil fungsi, jika memilih tampilkan barang, kita akan memanggil tampilkan daftar barang. Terus yang ketiga, jika kita memilih tambah antrian pembeli, kita akan memasukkan nama pembeli dan setelah itu dipanggil fungsi NQ berdasarkan nama. Jika 4, layani pembeli, maka kita akan melakukan transaksi atau mengeluarkan pembeli. Setelah itu, fungsi 5, pilihan 5, itu menu 5 itu lihat antrian, yaitu kita akan manggil fungsi tampilkan antrian. 6 adalah cari barang berdasarkan nama. Di sini kita masukkan keyword nama barang kita. Keyword nama barang kita apa? Misalnya gula. Kita akan ketik gula, itu cari nama, itu kita akan diproses oleh cari barang nama, fungsi cari barang nama, berdasarkan keywordnya. 7 adalah tambah jalur distribusi. Kita akan masukkan toko asal, itu dari, dan ke toko tujuan, ke. Setelah itu mereka akan diproses oleh fungsi tambah jalur dari ke. Dan akan disimpan, diproses. Jika pilih 8 atau tampilkan atau telusuri jalur distribusi, maka kita masukin nih toko pusat si distribusinya. Misalnya kita masukin toko utama kita 1. Setelah itu akan diproses oleh fungsi BVS distribusi dan akan dicari toko mana saja yang sudah didistribusi oleh toko 1 ini, toko apa aja. Jika kita pilih 0, kita akan keluar dari program, mengatakan terima kasih. Dan jika tidak dari 1 sampai dari 0 sampai 8, maka pilihan tidak valid. Dan akan dilakukan pengulangan selama pilihan tidak sama dengan 0. Lebih jelasnya, kita masuk saja ke run programnya. Open plus
min O 2 barangnya A003 nya beras di 5 lebihnya 7.800, stoknya misalnya 31, kita tambah lagi kode barangnya A003 sama beras 5 kg, harganya itu misalnya 74.000, stoknya itu 23. B003 itu tropical minyak goreng 2 liter, harganya itu misalnya 2 barang lagi, misalnya B itu untuk minyak ya. Itu kita udah input nih beberapa barang, kita bisa tampilkan barangnya dan akan di ascending berdasarkan alfabetnya. Misalnya walaupun di sini A lebih dahulu di kode, tapi karena berdasarkan alfabet nama barang, jadi berat yang dari B itu duluan, dari S dan T. Selanjutnya kita tambah antrian pembeli. Nama pembelinya misalnya Jojo udah masuk antrian lagi. Masukin antrian, agar lebih adil kita masukin 3. Setelah itu kita lihat antriannya. Nah, antriannya itu berdasarkan siapa duluan yang masuk, karena first in first out nantinya. Kita layani pembeli, kita pilih. Nah, sini kita masukin misalnya Bapak Jojo ini ingin beli beras koki A003, masukin. Nah, itu akan dicek. Nah, ada nih barangnya, itu beras koki 5 kilo dengan harga 6.800. Tadi membeli 3. Kita beli lagi yang lain. Saya dia mau beli lagi baik tropical dengan barang B003. Dia mau beli 2. Nah, udah nih. Stoknya masih 4 dan juga 1 karena belum terjadi transaksi. Setelah itu total belanjanya akan keluar 28.281.400 perak. Kita kasih uangnya misalnya 300.000. Kemudian akan dicatatkan kembaliannya yaitu 18.600. Setelah itu kita lihat lagi nih, tampilkan barang lagi. Stok itu mengurang. Tadinya tropical itu stoknya 44 dan beras koki tadi 31, tapi karena dibeli 3 dan 2 jadi mengurang. Jadi dalam pembelian stoknya akan dikurangi. Itu kita lihat antriannya. Dan Pak Jojo keluar duluan, tersisa Santi dan Wahyu yang menunggu antrian. Itu kita tambah jalur distribusi. Saya toko kita ini toko utama itu 1. Terus kita punya cabang di misalnya di sebelah sana itu di daerah Manggerang, toko 3 kita.
lagi misalnya. Toko 5, satu lagi. Toko asal satu lagi. Toko 7-nya itu misalnya setelah itu kita telusuri nih, toko apa aja yang sudah kita distribusiin. Pusatnya itu toko 1. Jadi cabang yang dijangkau itu oleh toko 1 itu ada 4, 5, dan 3. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya kurang dimengerti dan banyaknya kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.